Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Tama Pribadi Darwin. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam pembubaran FPI. Yang pertama, ada sejarah FPI. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus tahun 1998 di halaman Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan, oleh sejumlah habaib, ulama, mubalik, dan aktivis muslim yang disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabodetabek. Hal ini hanya berselang 4 bulan setelah penurunan Presiden Soeharto, karena pada zaman Presiden Soeharto menjabat, segala bentuk ekstremis dari segala hal atau berbagai kalangan itu sangat dilarang untuk ada. Selanjutnya ada kontroversi dan sepak terjang FPI. Pada bulan Mei 2006, FPI berseteru dengan Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil Gus Dur. Pertikaian ini berawal dari acara diskusi lintas agama di Purwakarta, Jawa Barat. Gus Dur yang hadir di sana sebagai pembicara berdebat dengan kalangan FPI, sehingga pada akhirnya Gus Dur turun sebagai pembicara dan meninggalkan lokasi. Selanjutnya ada insiden Monas. Ini adalah sebutan media untuk peristiwa penyerangan yang dilakukan FPI terhadap aliansi kebangsaan atau kebebasan beragama dan berkeyakinan di Silang Monas pada tanggal 1 Juni 2008. Selanjutnya ada FPI menyelenggarakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dengan jumlah jamaah mencapai 10.000. Kegiatan itu berlangsung di markas besar FPI, tepatnya di Jalan KS Tubun, Raya Petamburan 3, Jakarta Pusat. Yang mana saat ini di tengah pandemi kerumunan dan keramaian sangat dilarang untuk mencegah penularan COVID-19. Peristiwa ini juga berbuntut panjang dengan ditangkapnya ketua FPI, yaitu Habib Rizik, karena dianggap melawan atau tidak mentaati protokol kesehatan. Selanjutnya ada FPI sebagai oposisi. Dalam 4 tahun terakhir, Habib Rizik Syihab menjadi magnet baru dunia politik Indonesia. Sikap yang keras dan menjadi oposisi dari pemerintah membuat imam besar Front Pembela Islam itu dianggap dapat mempengaruhi dinamika politik di masa depan. Pengamat politik Ubedillah Badrun mengatakan, sebenarnya setiap tokoh masyarakat atau tokoh publik, baik kultural maupun struktural, memiliki pengaruh politik walaupun dalam bidang yang tentunya berbeda-beda. Seperti misalnya Habib Rizik, dia akan memilih bidang tentang keagamaan, dalam hal ini yaitu agama Islam. Selanjutnya ada momen kepulangan Habib Rizik. Kontroversi FPI ini bermula pada tahun 2020 dari kepulangan pimpinan FPI yaitu Habib Rizik. Kepulangannya disambut oleh ribuan massa yang telah memadati halaman Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa pagi. Habib Rizik Syihab tiba diiringi syalawat ratusan pendukungnya dan marawis. Kepulangan Habib Rizik dari Arab Saudi ini dianggap sebagai kontroversi, di mana lagi-lagi dianggap sebagai tidak menaati atau melawan protokol kesehatan yang memang seharusnya dijaga ketat. Selanjutnya ada peristiwa kilometer 50. Jalan tol Jakarta Cikampek, kilometer 50 menjadi saksi bentrokan antara aparat polisi dan Laskar Pembela Islam atau FPI pada Senin 7 Desember 2021. Dalam bentrokan tersebut, 6 orang Laskar FPI meninggal dunia usai ditembak aparat kepolisian. Yang uniknya adalah kedua pihak yang berseteru antara FPI dan kepolisian sama-sama mengklaim bahwa mereka lah yang diserang oleh Laskar atau oleh polisi itu sendiri. Selanjutnya, keputusan pemerintah. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Konstitusi nomor 82 PPU 2013, maka FPI tak memiliki dasar hukum legal standing untuk berkegiatan. Jadi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh FPI. Hal ini disampaikan oleh oleh Menteri Polhukam atau yang bisa disebut Mahfud MD, Profesor Mahfud MD menyatakan bahwa FPI sudah dibekukan secara jelas. Pro kontra pembubaran. Pro kontra yang masih terus bergulir di tengah masyarakat setelah pemerintah mengeluarkan keputusan terkait pembubaran dan pemerintahan seluruh kegiatan FPI Pembela Islam. Pro kontranya adalah di mana saat ini ada 2 kasus yang bergulir, yaitu kasus tentang Habib Rizik yang ditangkap dengan melawan protokol kesehatan, dan juga ada lagi tentang penembakan di kilometer 50 Jakarta Cikampek itu. Sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa penangkapan ini atau pembubaran ini hanya untuk menutupi sedikit atau banyak kasus yang sedang bergulir. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih banyak.